Pada suatu hari, ada seorang gadis bernama Faya. Ia tinggal di sebuah desa yang jauh dan dirinya hanyalah seorang anak perempuan biasa yang sudah memasuki usia remaja dengan kesehariannya yang membosankan. Sejak kecil, ia sangat suka berpetualang ke desa lain bersama teman-temannya. Namun, orang tuanya selalu melarang Faya untuk pergi jauh-jauh dan memaksanya untuk berdiam diri di rumah seharian penuh. Ia belum pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia sangat ingin merasakan hal tersebut. Suatu malam, saat Faya sedang merenung, tiba-tiba datang seorang dewi yang membawa kabar gembira untuk Faya. Sang dewi mengatakan bahwa ia tahu sebuah tempat yang dapat merubah hidupnya yang membosankan menjadi menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Tanpa berpikir panjang, Faya langsung meminta sang dewi untuk mengantarnya ke tempat tersebut dan dibawalah ia ke Mira Woods. Pada awalnya, Mira Woods hanyalah hutan biasa yang sepi penduduk dan belum makmur. Sang dewi mengatakan kepada Faya bahwa kalau dia ingin menemukan kebahagiaan di hutan ini, ia harus bisa menjadi Ratu Mira Woods dan diterima oleh para penduduk. Sejak saat itu, Faya terus berjuang setiap hari untuk bisa diterima penghuni lainnya dan menjadi Ratu Mira Woods. Ia berkata pada burung hantu, "Mereka benar, aku bukanlah siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Tidak ada satupun yang percaya dengan omonganku, termasuk orang tuaku." Burung hantu langsung meyakinkan Faya dengan menegakkan kepalanya dan menghapus air matanya sambil berkata, "Aku percaya kok sama kamu," sambil tersenyum. Faya pun ikut tersenyum mengetahui dirinya tidak sendirian dan mempunyai teman baru yaitu burung hantu. Burung hantu dengan spontan berkata bahwa inilah langkah pertamanya yaitu mencari teman di tempat ini, dan Faya berkata, "Tapi aku mempunyaimu burung hantu." Burung hantu berkata, "Aku tidak bisa selalu mengikutimu. Aku harus kembali ke keluargaku dan teman-temanku di saat mereka membutuhkanku juga." Faya pun langsung merenung dan memarah-marahi burung hantu. Karena Faya sedang jauh dari rumahnya, mereka mengajak Faya untuk menginap bersama-sama dengan membangun tenda di dekat sungai. Mereka semua akrab dengan sangat cepat. Mereka mencari makan bersama, memancing, dan bermain. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Aku harus pulang. Orang tuaku mungkin cemas aku tidak di rumah semalaman." Dan semua memberi respon yang sama bahwa mereka harus pulang ke rumah. Hingga Videla mengajak Faya untuk tinggal bersamanya karena orang tuanya sedang pergi ke kota besar. Faya pun menerima tawarannya dan ikut Videla ke rumahnya. Pada saat Faya dan Videla sedang mengobrol, terdengar suara petir yang sangat keras sampai listrik rumah Videla padam. Videla menyuruh Faya untuk mengambil lentera di dapur. Faya pun bingung dan memberitahu Videla ada seorang gadis yang berlari. Videla pun tertawa karena tidak percaya ada seorang anak kecil yang berlari di tengah hujan. Faya menanyakan, "Apa yang terjadi, Bu?" Dan ibu itu menjawab, "Saya sedang mencari anak saya. Di saat saya kembali mengambil makanan, dia sudah tidak ada." Faya langsung spontan menjawab, "Aku tahu di mana anak ibu berada. Dia berlari menuju ke hutan menggunakan daun pisang sebagai alas." Ibu itu langsung kaget dan beranjak, "Aku mencari anakku." Tetapi kakinya terluka karena terpleset. Faya langsung memberitahu ibu itu untuk tetap tenang dan tunggu dengan Videla. Videla langsung terkejut dan menanyakan Faya, "Kamu mau kemana, Faya? Di luar sangat berbahaya." Faya tanpa menjawab langsung pergi keluar dengan menggunakan kain sebagai pelindung dari hujan yang deras. Faya berlari sekencang-kencangnya sambil menghembuskan nafas karena hawanya sangat dingin. Lentera yang dibawa oleh Faya terjatuh dan keadaan sekitar sedang gelap karena cuaca yang ekstrim. Faya dengan keadaan menggigil terus berjalan walaupun pandangannya kabur. Ia menerjang ombak seolah tidak terjadi apa-apa dan terus berkata, "Aku tidak akan menyerah. Aku bisa." Lalu kejadian buruk menimpa Faya, yaitu ia tersandung dan terjatuh hingga tidak bisa bergerak. Burung hantu melihat sebuah goa yang terang. Mereka pun langsung bergegas ke tempat itu
Dan ternyata di dalamnya anak itu bertanya, "Kalian siapa?" Dan Faya menjawab dengan senyum, "Aku Faya dan ini sahabatku burung hantu. Kami datang untuk membawamu kembali ke ibumu. Dia cemas sekali ketika kau pergi tanpa jejak dan untungnya aku melihatmu sedang berlari ke hutan ini." Anak kecil itu langsung merenung dan berkata, "Emangnya dia peduli?" Burung hantu dan Faya pun terdiam seketika. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah bermain bersamaku, bahkan aku tidak diperbolehkan keluar dan mencari kebahagiaanku sendiri. Makanya aku sering ke tempat ini. Anak kecil itu menunjuk pada dinding goa yang berisi lukisan-lukisan, dan coretan semua perkataan anak kecil itu mengingatkan kehidupan Faya yang sama persis dengan dirinya. Faya langsung menurunkan lututnya dan berkata pada anak itu, "Nak, aku pernah ada di posisi sepertimu. Aku tinggal di tempat yang jauh dan berakhir di sini untuk mencari kebahagiaan." Anak itu tetap merenung dan masih mendengarkan Faya. "Aku tahu rasanya terpuruk dan tidak bisa apa-apa karena orang tua. Seorang dewi mengutusku ke sini dan sekarang aku mengerti arti kebahagiaan sesungguhnya, di mana aku mendapat sahabat seperti burung hantu dan juga anak-anak gadis yang belum pernah aku temui sebelumnya, seperti Videla dan yang lainnya. Di perjalananku ke sini, tadi aku sempat terpeleset dan tidak bisa bangun. Aku berpikir harusnya aku mendengarkan omongan orang tuaku untuk tinggal di rumah, tetapi burung hantu datang dan menyelamatkanku. Aku juga punya orang tua yang mungkin sekarang sedang cemas sekali memikirkanku karena aku pergi tanpa izin mereka. Aku akan kembali dan aku akan menceritakan mereka tentang Mirawoods dan kebahagiaan apa saja yang aku dapat." Faya menangis dan meyakinkan anak itu untuk kembali ke orang tuanya, dan akhirnya ia mau. Di Mirawoods, semua warga cemas karena anak-anak mereka pergi tanpa izin untuk mencari Faya. Tangisan sang ibu pun tak berhenti menunggu anaknya pulang. Salah satu warga sadar bahwa badai yang dahsyat seketika berhenti. Mereka pun keluar dari tempat perlindungan. Di bawah pelangi setelah hujan, terlihat Faya dan teman-temannya berhasil membawa anak kecil yang hilang. Sang ibu langsung lari dan memeluk anaknya sambil meminta maaf dia telah menjadi orang tua yang buruk. Semua warga gembira dan berteriak, "Faya, Faya, Faya!" yang juga diikuti teman-temannya. Faya pun langsung tersenyum sambil menangis karena dirinya telah memberikan kebahagiaan ke banyak orang. Burung hantu pun terharu karena dirinya yang melihat Faya berkembang dari bukan apa-apa sampai menjadi pahlawan. Terlihat sebuah mobil dari jauh menuju pada kerumunan warga. Ternyata mereka adalah orang tua dari Faya dan melihat Faya bersama banyak orang asing. Faya langsung terkejut dan berlari memeluk mereka. Semua warga pun langsung mendekat dan bertepuk tangan karena mereka melihat Faya kembali bertemu orang tuanya. Faya pun langsung berkata pada orang tuanya, "Pa, Ma, kenalin, mereka warga Mirawoods. Mereka sangat baik kepadaku." Semua warga langsung menggaruk-garuk kepalanya karena ingat perlakuannya pada Faya waktu itu. Tetapi Faya melupakannya. Ayah Faya berkata, "Ayo kita pulang sekarang dan makan bersama di meja makan." Faya pun langsung terdiam dan berkata dengan pelan, "Ayah, tempatku di sini. Aku menemukan kebahagiaanku yang belum pernah aku dapatkan." Dan ibu yang tadi berkata, "Permisi, Om, Tante. Anak kalian sudah menyelamatkan anak saya di tengah badai." Ayah Faya langsung terharu dan bertanya, "Apakah itu benar, Faya?" Dan Faya menjawab, "Iya, Ayah. Aku harus menyelamatkannya walau sedang badai. Oh iya, aku juga menemukan teman di sini seperti burung hantu dan mereka," yang menunjuk pada Videla dan kawan-kawannya. Kedua orang tua Faya langsung terharu dan memeluk Faya sambil berkata, "Seharusnya aku tidak melarang kebahagiaanmu. Kamu boleh tinggal. Kamu juga boleh kembali kapan saja. Ayah percaya kamu sudah dewasa dan sudah bisa menjaga diri."